video kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 1 dengan judul pengenalan alat dan K3, di mana percobaan ini dibimbing oleh asisten yang bernama Kak Dewi Masita. Yang pertama yaitu tujuan percobaan. Adapun tujuan percobaan dari pengenalan alat dan K3 ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi beberapa macam alat dan menggunakannya dengan benar. Yang kedua, mengenalkan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat dengan K3 di laboratorium. Kemudian yang ketiga, mampu menggunakan peralatan K3 dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu pengenalan alat. Adapun pengenalan alat ini merupakan inti dari video ini. Baik, alat yang pertama yaitu gelas kimia. Nah, gelas kimia ini mempunyai fungsi berdasarkan video pengamatan yang telah kami amati bahwa fungsi dari gelas kimia itu ada 3. Yang pertama, sebagai wadah untuk mencampurkan suatu larutan. Yang kedua, sebagai wadah untuk menampung larutan. Dan yang ketiga, sebagai wadah untuk memanaskan suatu larutan. Yang kedua yaitu gelas ukur, di mana gelas ukur berfungsi untuk mengukur suatu volume larutan. Yang ketiga yaitu corong dan kertas saring, di mana berfungsi untuk memindahkan larutan dari wadah satu ke wadah yang lain. Kemudian dapat juga digunakan untuk menyaring suatu larutan menggunakan kertas saring. Yang keempat yaitu Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi sebagai yang pertama sebagai wadah pada saat titrasi, yang kedua sebagai wadah untuk filtrat pada saat penyaringan, yang ketiga sebagai wadah untuk memanaskan suatu sampel. Kelima yaitu labu ukur, di mana labu ukur berfungsi sebagai wadah untuk membuat larutan dan juga sebagai wadah untuk mereaksikan larutan dengan tanda batas tertentu. Yang keenam yaitu tabung reaksi, di mana tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan dua larutan atau lebih dan juga berfungsi untuk memanaskan suatu larutan. Ketujuh yaitu rak tabung reaksi, berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi. Kedelapan, gegep atau penjepit tabung reaksi, berfungsi untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. Yang kesembilan, plat tetes, berfungsi untuk menyimpan cairan yang diteteskan. Ke-10, gelas arloji, berfungsi untuk menimbang suatu bahan kimia dan sebagai penutup gelas kimia pada saat penguapan. Yang ke-11, batang pengaduk, di mana berfungsi untuk mengaduk larutan. Yang ke-12, spatula, berfungsi untuk mengambil bahan kimia yang berupa padatan maupun kristal. Yang ke-13, termometer, berfungsi untuk mengukur suhu suatu larutan. Kemudian yang ke-14 yaitu pipet tetes, berfungsi untuk mengambil larutan dalam ukuran skala terkecil tetesan. Yang ke-15 yaitu botol semprot, berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan aquades. Yang ke-16, lumpang dan alu, berfungsi untuk menghaluskan padatan yang hendak dihaluskan. Yang ke-17 yaitu karet penghisap. Nah, karet penghisap ini terbagi menjadi 3 tombol. Yang pertama yaitu tombol A, berfungsi untuk mengeluarkan dan memasukkan udara. Yang kedua, tombol S, berfungsi untuk larutan. Yang ketiga, tombol E, berfungsi untuk mengeluarkan larutan. Yang ke-18 yaitu pipet ukur, di mana pipet ukur berfungsi untuk mengambil larutan dengan berbagai volume yang hendak kita ambil. Kemudian yang ke-19, buret, berfungsi sebagai wadah titran pada saat titrasi. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya mengenai pengenalan alat dan juga K3 di dalam laboratorium. Saya harap semuanya atau teman-teman maupun asistennya sendiri yaitu Kak Demas mampu atau dapat mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi, walaupun masih banyak sekali kekurangan, mohon dimaklumi.